Bab 1067. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Keduanya berjalan mendekat, Arthur Xiao mengulurkan tangan untuk menerima selimut. Saking dekatnya, Gita masih bisa merasakan hawa dingin dari Arthur Xiao. Saat menerima selimut, ujung jari Arthur Xiao secara tidak sengaja menyentuh tangan Gita. Berbeda dengan jarinya, ujung jari Arthur Xiao hampir seperti es. Tetapi ujung jari Gita memiliki sentuhan kehangatan. Gita menyadarinya dan dengan cepat menarik tangannya. Arthur Xiao terkejut sesaat, dan menerima selimut dengan santai. Gita sebenarnya datang dengan 2 selimut, yang seharusnya diberikan satu per satu, tetapi dia tidak ingin berkomunikasi dengan Andre Han, jadi dia memberikan 2 selimut itu kepada Arthur Xiao secara langsung, dan membiarkan dia membaginya. Perlukah aku kembali untuk membawakan air panas pada kalian? Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya lagi. Arthur Xiao menatap bahunya yang kurus dan lemah, lalu menolaknya. Tidak perlu lagi, sudah cukup ada selimut. Suhu malam dingin, cepatlah kembali dan lebih awal beristirahat. Jangan keluar lagi. Dia sudah mengatakan begitu dan Gita tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ke arah Andre Han lagi, dan juga tidak berinteraksi dengannya. Setelah Gita pergi, Arthur Xiao menoleh dan melirik sosok ramping yang bersandar di sana. Separuh wajah sampingnya tersembunyi dalam bayang-bayang, matanya gelap dan tidak terlihat jelas, dan bibir tipisnya yang ditekan rapat membuat rahang bawahnya terlihat tegas dan berkekuatan. Tidak tahu apakah itu adalah ilusi Arthur Xiao, dia merasa sekitaran Andre Han tampak mengeluarkan aura kebencian. Bodoh amat ilusi atau bukan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dialah yang menolak Gita. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao melemparkan selimut kepadanya. Andre Han mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Sekarang dia tidak mengganggumu lagi, harapan Cheo Han akhirnya terkabulkan. Setelah Arthur Xiao melemparkan selimut kepadanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Jujur saja dia merasa sangat masam, karena sikap Gita itu memperjelas bahwa dia masih saja belum melupakan Andre Han. Jika dia tidak peduli lagi dengan Andre Han, dia bisa menyerahkan selimutnya dengan murah hati dan langsung pergi. Tetapi sekarang dia bahkan tidak menatap Andre Han, itu berarti dalam hatinya masih sangat peduli pada Andre Han. Selama beberapa waktu ini, dia bilang dia ingin membereskan perasaannya. Tapi bagaimana mungkin Arthur Xiao tidak mengerti, saat menyukai seseorang? Mana mungkin dapat dengan mudah melepaskannya? Mendengar sindirannya, Andre Han mengangkat matanya dan menatap Arthur Xiao dalam-dalam, masih mengerucutkan bibirnya yang tipis dan tidak menjawab kata-katanya. Tidak mengganggunya lagi. Ya, Gita telah melakukannya dengan sangat baik sejak pertemuan terakhir. Terakhir kali, dia bahkan membersihkan dirinya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi kali ini dia bahkan tidak menatapnya. Andre Han menahan semua emosi dan ekspresi di matanya. Baguslah begini saja. Andre Han memejamkan matanya, memegang selimut yang dilemparkan oleh Arthur Xiao di tangannya, dan kecemasan yang kuat terlihat di antara alis dan matanya. Gita kembali ke bangsal dan menutup pintu, dan menemukan bahwa 2 orang di ruangan itu masih belum tidur. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Kalian belum tidur? Glenn menggelengkan kepalanya. Aku mengawasi Momi agar dia tidak sembarangan pergi. Audrey Han. Hebat juga, kamu menemukan alasan yang bagus. Mengapa kamu tidak mengawasinya sepanjang malam ini dan jangan tidur? Bibi Gita. Sudahlah, cepat tidurlah, jangan berkeliaran lagi, apakah kamu ingin bangun besok? Glenn melirik Audrey Han, lalu diam-diam menatap Gita, kemudian perlahan naik ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Ya udah tidur. Keduanya melihat Glenn naik ke kasur, Audrey Han dan Gita juga saling bertatapan. Lebih baik tidur lebih awal, kamu sedang hamil,
jangan terlalu banyak berpikir, setelah bangun Tuan Muda Ye tidak akan ada masalah lagi. Gita menghiburnya. Audrey Han tidak ingin mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri, jadi dia mengulurkan tangan dan menggosok matanya. Baiklah, aku juga sudah merasa ngantuk. Lebih baik aku tidur. Kamu benar, mungkin setelah aku bangun, dia juga sudah bangun. Lagi pula, waktu berlalu lebih cepat saat tidur. Mungkin lebih sulit lagi jika tetap terjaga sepanjang waktu. Hari sudah malam, saat ini rumah sakit sangat sepi. Audrey Han terus menghipnotis dirinya sendiri, walau kelopak matanya terasa berat, tapi dia masih belum merasa mengantuk. Tidak tahu berapa lama dia akhirnya tertidur lahap. Ketika dia mendengar suara itu lagi, itu sudah keesokan paginya, dan ada suara burung dari luar jendela. Di pohon-pohon besar yang ditanam di halaman rumah sakit ada sekelompok burung berkicau dan bernyanyi dengan sangat riang. Membangunkan bangsal yang tidak bernyawa ini. Audrey Han membuka matanya dan menemukan bahwa di luar sudah terang, tetapi dia masih tertidur seperti ini. Tidak tahu bagaimana Golden Ye sekarang, apakah sudah menyadarkan diri. Memikirkan hal ini, Audrey Han dengan cepat mengangkat selimut dan bangkit, lalu mengenakan pakaiannya. Mungkin gerakannya agak besar, Gita di ranjang sebelah juga terbangun, menggosok matanya dan duduk dengan linglung. Audrey Han meliriknya dan menemukan dia melihat sekeliling dengan linglung, seolah-olah dia telah melupakan apa yang terjadi tadi malam. Setelah melihat-lihat sebentar, dia baru teringat sesuatu dan hendak bergegas untuk bangkit, tetapi takut membangunkan Glenn di sampingnya. Jadi gerakan Gita hanya bisa berhati-hati, perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan mengenakan sweater dan jaketnya. Sudah jam berapa? Setelah Gita berpakaian, dia berjalan ke arah Audrey Han dan mendengarnya bertanya pada dirinya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Pukul 6:30, entah bagaimana keadaan mereka di luar tadi malam. Gita khawatir pada awalnya, tetapi dia sangat mengantuk saat tengah malam, sehingga tertidur lahap. Di luar sangat dingin malam itu, dan tidak tahu bagaimana mereka melewatinya. Audrey, kamu ganti baju dulu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Baik. Gita pergi dengan cepat. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengganti shift jaga, karena dia sudah bangun, sementara Arthur Xiao dan Audrey Han telah berjaga sepanjang malam. Jadi, sekarang ganti dia yang berjaga, lalu membiarkan Arthur Xiao dan Audrey Han pergi beristirahat. Tentu saja, kata ini tidak akan diucapkan pada Audrey Han. Setelah melihat Arthur Xiao, dia akan mengatakannya pada Arthur Xiao, dan membiarkan dia yang menyampaikannya. Tak diduga, ketika Gita berjalan ke sana, hanya terlihat satu sosok yang duduk di bangku koridor. Tampan dan dingin, dan aura seluruh tubuhnya terlihat sangat tenang. Audrey Han. Dan tidak diketahui kemana Arthur Xiao pergi. Melihat adegan ini, Gita menelan ludah tanpa sadar, dan melupakan semua kata yang ingin dikatakannya barusan. Karena Arthur Xiao tidak ada di sini, sebaiknya dia kembali saja. Tapi, saat dia berjalan tadi, pasti ada terdengar suara langkah kaki. Jika dia berbalik dan pergi sekarang, bukankah? Karena ragu, langkah kaki Gita terhenti. Dia berdiri di sana, dan menatap pria yang berjarak tidak jauh darinya. Dia sangat familiar dengan bentuk dan sisi wajahnya. Wajah inilah yang membuatnya terus berputar-putar dalam berbagai mimpinya di tengah malam. Sebelumnya, saat dia melihatnya, dia ingin segera menghampirinya dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menunjukkan keberadaannya, tapi sekarang dia ingin terus mengelaknya, tetapi malah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bersambung.